kembali lagi di All About Batak Toba. Hari ini aku mau bahas salah satu topik kontroversial yang paling sering diperbincangkan mengenai budaya Batak Toba. Tapi sebelumnya aku mau ajak kalian buat support aku untuk memberi informasi-informasi mengenai budaya Batak Toba dengan cara subscribe channel ini, kemudian tekan tombol loncengnya supaya setiap updatean aku kalian dapat pemberitahuannya. Terus like, komen, kasih saran, kasih pertanyaan untuk bisa membuat channel ini lebih maju lagi. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai total biaya pesta adat nikah Batak Toba. Selama ini pasti rumor yang beredar di antara kita itu adalah bahwa pesta biaya adat nikah Batak Toba itu mahal. Oke, katakanlah bukan Batak Toba aja, tapi semua Batak itu mahal kayak adat nikahnya. Tapi benar nggak sih? Nah, dulu aku suka jawab, misalnya ada tanya, bener nggak biaya pesta adat Batak itu mahal? Aku bilang iya, karena memang setiap aku ketemu orang Batak, kayak misalnya ditanya kapan nikah, ntar dulu aku mau kumpulin sinamot dulu. Sinamot itu artinya mahar. Buat yang ingin tahu sinamot itu apa, aku udah ada videonya, sebelum-sebelumnya aku udah buat di YouTube juga. Nanti aku akan taruh linknya di description. Jadi memang orang Batak juga mengatakan memang mahal. Tapi aku sebenarnya nggak pernah sungguh-sungguh menyelidiki. Cuman ya karena orang-orang bilang itu mahal, ya udah mahal. Tapi akhir-akhir ini semakin kesini aku semakin berpikir, memangnya kalau biaya pesta adat nikah yang lain nggak mahal? Oke, katakanlah pesta adat nikah Batak tuh mahal. Tapi memangnya suku yang lain nggak mahal juga? Nah, supaya kita bisa simpulkan, sebenarnya benar nggak sih Batak itu mahal pesta biaya adat nikahnya? Atau sebenarnya sama aja dengan biaya adat nikah dengan suku lain? Jadi, supaya aku dapat kesimpulannya, aku coba riset beberapa orang-orang terdekatku, teman-teman, keluarga, saudaraku, yang usia pernikahan mereka masih setahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Aku coba cari tahu dan cari info. Jadi aku kasih sejenis form ke mereka yang aku buat sendiri. Biasanya biaya itu apa gitu, terus aku kasih ke mereka, terus mereka isi. Mereka isi biaya pesta adat nikah mereka masing-masing berapa. Nah, ini aku ambil dari berbagai daerah. Tetap Batak Toba, pesta adat Batak Toba, tapi aku ambil dari berbagai daerah. Karena bisa aja beda-beda. Seperti yang aku pernah dengar katanya malah mahal pun, memang pesta adat Batak mahal, tapi kadang balik modal kok, kadang malah untung. Supaya nggak abu-abu, akhirnya aku buat penelitian ini. Aku ambil dari berbagai daerah supaya lebih real hasilnya. Nah, setelah aku pilah-pilah, aku pilih-pilih, akhirnya aku pilih 4 yang mewakili lah dari berbagai daerah. Aku pilih 4 testimoni, 4 bocoran biaya pesta adat nikah teman-temanku. Soal mahal apa enggaknya, kalian simpulkan sendiri ya. Aku nggak bisa bilang ini mahal, aku nggak bisa bilang ini nggak mahal, karena nggak bisa aku bandingkan dengan pesta biaya nikah dengan suku lain, karena aku nggak tahu suku lain itu biaya adat nikahnya berapa. Kalian simpulkan sendiri ini mahal apa enggak. Nah, untuk calon-calon pengantin, calon-calon yang masih belum menikah, buat teman-teman ke Batak, ini bisa jadi bocoran buat kalian semua, buat kita semua, untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan adat. Nah, kalau kalian penasaran, kalian ingin tahu berapa sih sebenarnya rata-ratanya biaya pesta adat nikah dalam budaya Batak Toba itu, tonton terus ya videonya. Perlu aku infokan ke kita semua bahwa biaya pesta adat nikah itu adalah sepenuhnya tanggung jawab laki-laki, mempelai laki-laki dan keluarganya. Walaupun ada kemungkinan bahwa mempelai wanita ada turut andil kontribusi kasih dana supaya pesta tetap jadi, supaya tetap lancar, kita nggak tahu, tapi itu kita anggap di belakang layar. Tapi yang sesungguhnya menurut aturan adatnya ini adalah tanggung jawab laki-laki, mempelai laki-laki dan keluarganya. Jadi biaya yang kita bahas ini dari segi pihak mempelai laki-laki. Kita langsung ke testimoni yang pertama. Ini waktunya tahun 2020 Januari.
Masih segar-segar banget. Terus lokasinya di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Biaya membershipnya 8 juta, sinamotnya 35 juta, catering dan konsumsi lain-lain 30 juta, tenda dan kursi 5 juta, video dan foto paket 2.500.000, musik 2.500.000. Kemudian sumbangan atau saweran dia nggak tahu karena mungkin disediakan orang tuanya ya. Sejauh yang aku tahu sih sumbangan atau saweran itu selalu disediakan, tapi banyak atau sedikitnya itu tergantung daerahnya. Ada yang memang nggak perlu menyediakan banyak, tapi ada yang memang harus menyediakan banyak saweran. Kemudian uang salonnya 6.300.000, biasanya ini udah paket komplit keluarga ya. Baju pengantin sepasang 9 juta. Biasanya kalau harga 9 juta udah inilah medium lah, udah termasuk mewah tapi nggak mewah-mewah banget. Terus kemudian ulakni tadok atau ulakni ulos juga tidak dihitung. Kebetulan dianya tidak tahu, tapi harusnya ada, ini harusnya ada. Administrasi gereja 200.000, oke, ini sangat murah menurutku. Terus cetak undangan 3 juta. Nah, sekedar informasi, sebenarnya orang Batak itu jarang menggunakan undangan cetakan ya. Karena kalau secara adat itu sebenarnya harusnya ada utusan yang diutus kepada keluarga-keluarga tertentu, rumah-rumah di kampungnya dengan sahutannya untuk mengundang orang tersebut ke pesta. Nah, jadi jarang ada cetakan undangan. Cuman kesini zaman semakin modern, sudah semakin banyak yang menerapkan undangan dalam bentuk cetakan. Apalagi kalau misalnya mempelai wanita dan mempelai pria itu mempunyai teman-teman yang sukunya non Batak atau yang kenalnya di perantauan gitu. Jadi undang-undangan seperti itu biasanya menggunakan undangan yang dicetak. Cuman yang konvensional itu tetap nggak ditinggalkan. Kalau di kampung itu yang konvensional di mana utusan ini yang bertugas untuk mengunjungi rumah-rumah, untuk mengundang orang-orang itu tetap berjalan sampai hari ini pun. Selanjutnya foto prawed itu 2 juta. Terus ongkos PP rantau kampung. Nah, ini kebetulan pengantinnya dua-duanya perantau. Cewek cowok perantau, jadi mereka harus pulang kampung. Ini 6 juta menurutku lumayan sedikit sih, karena pasti ada akomodasinya, mungkin dia kecil-kecilin ya, tapi seharusnya 6 juta kurang. Well, kalau dia bilang 6 juta kita terima 6 juta. Nah, kemarin soal seragam ini dia nggak sempat kasih angkanya sih, tapi karena dia protes, dia tanya juga kenapa seragam nggak dimasukin, sebenarnya banyak banget biayanya loh, kata dia. Terus aku bilang ya seragam janganlah, karena tadinya aku pikir harusnya bisa ditanggung dia orang masing-masing gitu. Cuman kalau misalnya keluarganya pengantin, misalnya adik-adiknya pengantin masih belum pada bekerja, otomatis pengantin juga ya, atau orang tuanya yang menanggung seragam itu gitu. Setelah aku pikir-pikir lagi, ya udah kita masukin. Jadinya ini angka 4 juta aku masukin sendiri sih dari contoh yang dikasih teman-temanku yang lain. Jadi totalannya ada 113.500.000. Ya, ini masih bruto ya. Tadi ada yang masih menurutku miring kayak ongkos PP. Kayaknya 6 juta itu nggak cukup lah untuk 2 orang karena ini kampungnya jauh loh. Tapanuli Tengah Jakarta itu jauh. Ada juga yang dia belum hitung saweran atau sumbangan. Terus ulakni tadok dia belum hitung juga. Ya, mungkin ada akomodasi lain. Terus dari totalannya ini sebenarnya ada pemasukan. Jadi emang nggak cuman pengeluaran doang yang ada. Jadi tetap ada pemasukan berupa ulos. Nanti kan para undangan sesuai dengan posisinya masing-masing, jabatannya sesuai adatnya gimana. Mereka akan membawa ulos, ada yang bawa beras, ada yang sawer gitu. Untuk daerah-daerah tertentu yang memang melakukan saweran itu tetap ada pemasukan dari situ. Terus ada lagi tupak, itu penerimaan berupa uang cash. Memang ada posisi-posisi tertentu memang secara adat dia harus kasih uang gitu kepada yang punya hajat dan lain-lain ya. Jadi dia kebetulan dapat totalannya 50 juta.
ini dikira-kira ya. So, biayanya 113.500.000, kemudian yang masuk 50 juta, maka seluruhnya yang dia keluarkan kira-kira 63.500.000. Lanjut ke kasus yang kedua, pestanya ini masih Januari 2020, masih segar-segarnya, berarti masih sangat akurat ya untuk digunakan saat ini sebagai informasi. Terus lokasinya di Sidimpuan, Sumatera Utara. Ini lokasi pestanya di Sidimpuan, mempelai laki-laki, mempelai wanitanya ada di Samosir. Jadi memang Sidimpuan dan Samosir itu lumayan jauh. Pasti ini akan sangat mempengaruhi ke biayanya, pasti akan semakin besar. Coba kita lihat ya. Biaya marhusib 10 juta. Nah ini langsung naik kan biaya marhusibnya. Biaya marhusibnya 10 juta ini adalah hanya biaya perjalanan dan acara resepsinya. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya di Sinamot part 1, linknya udah aku taruh di description, bahwa marhusib itu, acara marhusib atau marhata Sinamot adalah acara di mana utusan mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita untuk dealing soal mahar atau sinamot. Jadi pasti ada dong biaya perjalanan, mobilnya dirental pasti, terus akomodasi yang diutus ke sana, terus resepsinya itu kan tanggungan mempelai laki-laki. Terus sinamot 25 juta. Yang ini sinamotnya lebih sedikit dari yang tadi, mungkin karena jaraknya lebih dekat dari yang tadi. Dan konsumsi lain-lain ini 35 juta. Tenda dan kursi tidak ada, mungkin udah masuk paket ke yang lain. Dekor dan pelaminan tidak ada. Terus gedungnya 8 juta. Nah ini yang gedungnya udah include dekor. Oke, terus video dan musik dia paket 4.500.000. Sumbangan atau saweran 7 juta. Salon package 6 juta. Baju pengantin 10 juta sepasang ya. Ulakni tadok atau ulakni boras 5 juta. Administrasi gereja dan embel-embelnya 2 juta. Terus cetak undangan 1.500.000. Foto prawet 2 juta. Ongkos pengantin, karena ini juga keduanya perantau, yang satu dari Jakarta, yang satu lagi Medan. Nah ini belum termasuk akomodasinya sih, dia bilang belum termasuk akomodasi. Kemudian seragam juga, kemarin dia juga bilang kenapa seragam gak dimasukin, karena memang seragam biaya tanggungan dia. Oke, aku masukin aja ya, aku masukin 4 juta. So totalannya ada 126 juta. Kalau menurut pengakuan dia, ini belum semua, masih banyak. Kata dia penghabisan lah. Semua yang aku WA sih rata-rata bilang pokoknya sampai habis-habisan lah gitu. Oke, next, pemasukannya ada 60 juta kurang lebih. Kalau kata dia ini 60 juta ya udah termasuk lah kalau beras diuangkan gitu. Beras, ulos dan lain-lain diuangkan. Jadi kalau biaya 126 juta terus pemasukannya 60 juta adalah masih dia harus mengeluarkan biaya 66 juta. Oke. Masih lumayan mahal. Oke, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Ini tahun 2018. Oke, udah lumayan lama tapi masih segar lah ya. Juni 2018, lokasi di Pangururan, Samosir. Biaya marhusibnya aku nggak tahu, di sini nggak ada, mungkin dimasukin ke biaya lain ya. Terus sinamot 23.500.000, catering dan konsumsi dan lain-lain 90 juta. Nah ini ada include tonggoraja dan tikir tangga. Ini mungkin udah termasuk biaya marhusib sih ya, karena 90 juta lumayan gede. Terus tenda dan kursi 5 juta, dekor sama pelaminan 3 juta, gedung nggak ada, video dan foto 6 juta, musik 3 juta, sumbangan 5 juta. Nah ini lumayan sedikit sumbangannya karena katanya di sini nggak ada acara pator torhon boru, jadi saweran nggak terlalu banyak yang harus disediakan. Kemudian salon 3 juta, baju pengantin 10 juta, ini cewek cowok ya. Terus ulakni tadok atau ulakni ulus disediakan 7 juta.
Administrasi gereja kena 1,5 juta, cetak undangan 1 juta, foto perawat 1,5 juta, seragam 3 juta. Ini seragam keluarganya 3 juta. Dekor gereja 1,5 juta, kemudian souvenir 1,5 juta. Dia memang pernah merantau dan suaminya adalah perantau, masih tetap perantau. Biasanya mengikuti sih, kalau suku non Batak itu kan misalnya ada souvenirnya karena memang lingkungan dia kebanyakan suku non Batak atau orang-orang muda, ya wajar lah dia kasih souvenir, mengikuti gitu ya biasanya. Nah, totalannya ada 165.500.000 rupiah. Pemasukan berupa ulos, beras, saweran, tupak, dan lain-lain kalau diuangkan kurang lebih 60 juta. Jadi masih tetap defisit 105.500.000 rupiah. Wow, ini fantastis ya. Kita lanjut lagi, pestanya masih tahun 2018 Februari, masih baru ya terhitung. Ini lokasinya Nenggolan Samosir, sama-sama Samosir. Tadi Pangururan Samosir, ini Nenggolan Samosir. Ini masih dekat-dekatan loh, tapi bisa beda adatnya. Kita lihat ya. Karena biayanya kemungkinan akan berbeda juga. Kalau beda aturan adatnya bisa aja merubah biayanya juga. Dari biaya marhusib. Nah, biaya marhusib ini hanya merupakan transport dan akomodasi marhusib, utusan ke sana. Jadi dianggap 1 juta lah gitu. Itu hanya transport dan akomodasi, enggak termasuk resepsi. Terus biaya sinamot dan biaya acara marhusib. Kebetulan ini sinamot dan acara marhusibnya komplit, jadi paket gitu. Ini termasuk biaya marhusibnya, jadi totalannya sinamotnya 25 juta gitu. Kemudian catering dan konsumsi lain-lain 32 juta. Tenda dan kursi ini kebetulan satu paket 1.500.000. Ini nggak pakai gedung ya, ini di depan halaman rumah. Karena memang kebanyakan kalau di kampung itu masih di depan halaman rumah sih pestanya. Kalau aku nih secara pribadi lebih senang malah kalau memang di rumah kita acaranya, jangan di gedung gitu. Lebih dapat feel-nya. Ini foto dan video, nggak termasuk musik ya, sorry aku salah tulis. Ini foto dan video paketnya 1.500.000, masih lumayan murah, tapi ya seadanya ya foto dan videonya. Kemudian musik 2.500.000, sumbangan dan saweran ini 17 juta. Beda banget ya, tadi yang Pangururan aja sama-sama Samosir dia 7 juta. Nah, tadi kan dibilang nggak ada pator Honboru, kalau di sini ada pator Honboru. Jadi setiap rombongan punya giliran untuk disawer oleh yang punya hajat dan menyawer pengantin. Terus salon package-nya 2 juta. Terus baju pengantin 5 juta. Ini masih murah baju pengantinnya ya. Dibanding yang tadi ada yang 10 juta, macam-macam ya. Ulat nitadok dan ulat niboras ini aku ke skip, sorry. Ini dihitungnya 400 amplop dikali 2000, 1 juta. Jadi 1 juta lah ini ulat ni amplop sama ulat ni boras. Administrasi gereja dan embel-embelnya 1 juta. Cetak undangan 1 juta. Foto prawet 2 juta. Ongkos PP pengantin perantau 10 juta. Termasuk akomodasinya ya. Nah, ini nggak termasuk seragam. Seperti aku bilang tadi, kalau memang saudara-saudaranya udah bisa bayar masing-masing, biasanya memang nggak usah ditanggung pengantinnya atau nggak usah ditanggung orang tuanya. Jadi seragam memang masing-masing orangnya gitu. Jadi totalannya adalah 101.500.000, tapi tadi ada yang ke skip 1 juta, berarti totalannya 102.500.000 dengan pesta nggak di gedung. Ini hitungannya nggak di gedung. Terus pemasukannya berupa ulos, boras, saweran, tupak, dan lain-lain 60 juta kira-kira ya. Jadi sekitar 41.500.000 yang menjadi biayanya. Nah, udah kita lihat dari 4 testimoni itu, kalau aku secara pribadi mengatakan itu mahal. Karena 100 juta bisa bangun rumah ya. Di kampung, bisa beli tanah. Nah, aku mau tahu nih suku lain sebenarnya semahal itu nggak sih? Supaya kita bisa simpulkan nih, emang biaya adat nikah
Batak Toba itu mahal apa enggak, apa lebih mahal dari yang lain gitu. Tadi kan kita lihat kebanyakan perantau ya. Kalau buat perantau ini memang lebih berat lagi karena mereka harus sediain ongkos, akomodasi dan lain-lain lah mereka pulang pergi. Ada lagi seperti satu kewajiban yang nggak tertulis, di mana kalau perantau itu saat kembali lagi ke perantauannya, mereka tuh harus kasih jalang-jalang alias salam tempel. Jadi kasih salam tempel lah. Nanti kan pas mereka mau pulang rame lah, di rumah tuh rame, di kampung tuh rame, atau mungkin keluarganya yang akan pulang gitu kan pas pesta itu pasti pada datang keluarga, jadi seperti satu keharusan apa ya, seperti satu tanggungan batin kita tuh harus kasih jalang-jalang, kasih salam tempel gitu, baik ke orang tua baik ke anak-anak. Jadi main berat buat perantau. Terus lagi ini rata-rata belum termasuk cincin ya. Cincin kan dibeli juga cincin nikahnya, tapi memang karena ini termasuk dalam sebuah investasi, aku sengaja nggak masukkan, tapi tetap harus disediakan. Jadi bisalah dihitung-hitung berapa. Terus masih ada sebenarnya perintilan-perintilan secara adat, ada yang harus dikasih gitu ke pihak siapa, ke pihak tulang kayak ke pihak Namboro, ke pihak siapapun gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalnya aku nggak dapat uang segitu tapi aku pingin nikah, bisa nggak? Aku Batak terus aku nggak punya uang banyak, nggak punya uang yang ratus juta itu untuk mengadakan pesta adat Batak Toba. Bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi ada sebenarnya prosesi adat menikah Batak Toba yang low budget, tapi bukan pesta namanya. Jadi ada 3 macam. Sejauh yang aku tahu ya, sejauh yang aku tanyakan ke orang-orang, ada 3 macam prosesi adat menikah Batak Toba. Dari yang low budget, terus menengah, kemudian yang mahal. Tapi aku akan bahas di video selanjutnya, jadi tetap stay tune ya di channel ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Hora!